Oke, halo semua. Sekarang udah jam 9:08 kan, jadi kita mulai aja. Anyway, sebelum itu, halo mahasiswa tiga, semangat terus. Ini ya akademiknya. Anyway, aku sebelumnya mau ngomong dulu tentang proker tutor ke depan. Jadi kita bakal lebih sering lagi tutornya. Jadi kayak KBF, nah 3 hari sebelumnya berturut-turut itu bakal ada tutor. Nah tutor itu bisa dari tutor kita atau bisa kolaborasi sama fakultas lain. Misalnya SF gitu. Terus nanti bakal ada juga kayak proker-proker lain, nanti bakal di-share juga sosialisasinya di grup besar. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk sekarang karena bakal ada 3 hari berturut, kita nggak bakal diselesaikan semuanya hari ini. Kita kayak hanya sampai jam 9 aja, paling kayak gitu. Dan misal kayak, oh hari ini masih kayak masih bingung-bingung, besoknya coba ikut lagi tutor. Semoga masih nggak bingung lagi. Nanti sampai 3 hari, pokoknya kalau kalian masih bingung-bingung langsung tanyain aja. Karena eh, ya biar di cross check gitu sama tutor kurang lebih kayak gitu. Oke, paling nanti juga kita ada diskusi juga. Jadi kayak formatnya nanti tutor kayak nggak hanya satu arah, tapi bisa diskusi juga kurang lebih kayak gitu. Terus nanti kayak minggu depan bakal ada satu one day one problem gitu. Jadi kayak setiap hari siang gitu kita bakal ngasih soal, nanti malam-malam kita bakal ngasih solusi kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya karena kuncinya tuh deliberate practice gitu loh, kayak digeber gitu. Oke, kurang lebih proker tutor kayak gitu ke depan. Jadi langsung kita mulai aja ya. Oke, untuk KBF besok itu kan kita hanya bab 6 doang. Jadi kita dikerucutin juga bahasnya biar kayak nggak terlalu luas juga. Yang pertama luas di antara dua kurva, itu juga nyambung ke volume nanti. Terus ada nilai rata-rata, sama yang terakhir itu aplikasi di biologi kayak survival sama renewal. Oke, kurang lebih kayak gitu. Yang persamaan diferensial dan sebagainya nanti minggu depan atau ya kayak KBF kedua kurang lebih. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini aku mau ngasih waktu 2 menit untuk kalian kayak mikir idenya kayak gimana. Kalau kalian pengen ngomong idenya boleh banget resen ya di 2 menit. Jadi aku tunggu sampai 8 lebih 8. Di sini ditanya luas D yang dibatasin sama dua kurva. Oke, kalian coba-coba dulu aja di otak-atik. Gimana sih gambaran X kurang lebih kayak gitu-gitu. Oke, udah jam 8 lebih 8. Ada yang mau ngeluarin idenya nggak? Gimana sih cara nyelesainnya? Digambar dulu mungkin Jak grafiknya. Ya bener banget. Nah karena apa sih namanya? Karena KBF itu bisa pakai Desmos atau Metplay gitu-gitu. Nah tadi aku udah nyoba, udah ya masukin ke Desmos. Kurang lebih kayak gini gambarnya. Tapi nanti kalau ujian gitu-gitu tes UAS kayak harus bisa gambar ya. Nanti ada deh kayak tutornya untuk gambar. Tapi kurang lebih untuk KBF kita pakai ini dulu. Alright. Jadi yang dicari luas D yang dimaksud tuh apa sih? Oh, yang dibatasi sama kurva ya. Itu yang ini ya berarti. Yang ini yang nggak sih dibatasin sama yang merah itu Y sama dengan 2 ln X. Yang biru itu satu min X. Terus yang ini yang X sama dengan 4. Nah, berarti X-nya itu 4 sama ini kan. Ini tuh perpotongan antara merah sama biru. Gimana tuh? Cara nyarinya ya udah kayak 2 ln x nanti disama dengan satu min x itu nanti bakal dapat x-nya yaitu 1.
gitu. Nanti pakai metode aja biar cepet juga untuk KBF ya. Kalau ujian itu nanti bakal ada digebernya tentang kayak ya hitung-hitungan basic gitu lah. Tapi kurang lebih kayak gini dulu aja lah ya. Nah, terus untuk nyari delta L-nya itu gimana data luas? Berarti ini Kurva kan atas, kayak kenapa? kurva atas dikurang kurva bawah. Bener banget kurva atas kurang bawah. Kenapa atas kurang bawah? Karena yang gede kurang yang kecil gitu kan. Ya, ya, bener bener bener. Ini kan kayak misal ya kalau gue ambil X-nya di 4 ini. Pokoknya kalian fokusnya di X sama dengan 4 ini bentar. Wait, biru 4 ini. Nah, ini kan kayak merah Y itu kan berarti ketinggian merahnya kan berarti kayak segini kan merah sampai ujung bawah. Nah, terus ketinggian biru tuh yang ini kan. Nah, ini sampai sini. Nah, yang dicari kan sebenarnya kita luas ini doang kan. Bentar, luas ini doang kan. Berarti ini kayak tingginya ini doang. Nah, makanya kenapa sih yang atas kurang bawah? Karena kita yang nyarinya tuh sisi yang bagian ininya doang gitu loh. Gitu loh. Oke. Jadi ini berarti delta LI-nya adalah 2 ln X kurang 1 min X kan. Dan jangan lupa kalian dikurung kayak gini ya. Karena kalau nanti nggak dikurung, ini kan kurangnya bisa masuk ke dalam kan. Nanti min kali min jadi tambah gitu. Oke, oke. Oke, oke. Terus ini tambah DX, delta X, sorry. Ini gimana sih? Delta X. Oh iya, anyway ini tuh masih kayak kayak kira-kira gitu. Nah, terus berarti L-nya itu adalah integral dari X-nya berapa? 1/4 kan? 1/4, terus 2 ln X kurang 1 tambah X dx. Gini kan? Ya udah kalau kayak gini tinggal diintegralin aja biasa masukin Mathway, langsung dapet hasilnya. Aku nggak bakal integralin gitu karena kayak ya itu biasa. Masuk ke Medway aja guys, KBF. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Hehehehe. Amanda. Oke, ini ya, ini aku ambil dari Cisai sih. Kurang lebih nanti bakal kayak gini. Nah, aku masukin ini lah ya, credit by Cisai. Kalian udah bisa kan ngintegralin. Nanti kalau nggak bisa, paling besok ya, tutor full ngintegralin. Alright, lanjut. Pokoknya kita di sini bahas idenya doang. Kenapa? Karena kayak 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 gitu-gitu mah tinggal masukin ke Mathway atau kalkulator. Apalagi kan ini masih KBF hitungannya. Tapi boleh banget kalau pengen latihan untuk ujian UTS sama UAS. Alright, lanjut. Di sini suatu perusahaan makanan kaleng membeli 3.000 butir telur setiap 30 hari. Banyaknya telur di dalam gedung segini lah ya, T-nya segitu. Rata-rata per hari. Ya udah, kalau rata-rata per hari tinggal banyaknya hari. Sebenarnya tinggal kayak total telurnya dibagi 30 ya nggak sih? Jadi kayak rata-ratanya tuh gue gini aja biar enak 1/30 ya kan? Telur setiap 30 hari. Banyak. Bentar. Oke. 1/30 kali integral dari ET-nya nggak sih? Nah dari 0 ke 30 DT. Udah. Jadi intinya logikanya gini deh, kan dia setiap hari beli 3.000 terus kan. Tapi kan pas di pengiriman pasti ada yang pecah atau busuk gitu. Makanya di sini ada kayak situnya ada kurangnya. Nah, jadi rata-rata per hari banyak telur di dalam gudang tuh ada berapa sih gitu loh. Oh ternyata ada 1.000 doang. Jadi dia beli 3.000, ternyata pas total sampai 30 hari, rata-rata per harinya itu hanya ada 1.000 doang. Kurang lebih gitu. Ini kan 1.000-nya belum tentu ya jawabannya. Ya udah kita cek aja. Sama dengan 1/30. 0 ke 30 masukin deh ininya 3.000 min 100 akar 30 T udah
gini doang. Nanti kalian tinggal masukin ke Medway. Ya udah ini coba kita ini 3.000 ya. Coba integralin aja ya. Kita fokusnya ke integralin dulu aja. Gimana sih cara ngeintegralin 3.000 kurang 100 akar 30 T? Ya udah, ini kan jadinya kalau konstanta jadinya langsung aja 3.000 T. Nah, ini fokusnya kan ke akar T ini kan. Akar T itu kan T pangkat setengah nggak sih? Ya kan? Ya udah, jadi kayak ini diintegralin itu pangkatnya tambah satu, totalnya ini jadi 1/3/2 gini kan. Jadi kayak 1/3/2 kali T pangkat 3/2. Nah, ini jadinya dibalik kayak 2/3 T pangkat 3/2. Ya kurang lebih gitulah ya. Pasti kalian udah jago juga. Nah, ini 100 kali akar 30-nya tetap stay aja. Karena kita fokusnya ke T-nya aja. Kali 2/3 T 3/2. Udah. Nanti tinggal di apa? 30 kurang nol. Jadi kayak T-nya masukin ke 30 sama T-nya ke nol gitu. Nah, kalau Cisai sih ini kredit by Cisai juga adalah segini guys. Wait. Wah, tinggi banget. Alright. Nah, kurang lebih gitu. Pokoknya tinggal diintegralin aja. Kalau aku sih ya prefer pakai Medway dulu aja untuk LBF. Hehehe. Oke, lanjut. Ini aku kasih waktu juga untuk 1 menit itu 8.16 ya. Ini intinya kayak tadi renewal sama survivalnya. Oke, udah 1 menit juga. Kita langsung mulai aja dibahas. Lalat buah yang steril digunakan dalam suatu percobaan dengan proporsi yang survive itu pangkat min 0,1 T. Jika percobaan dimulai dengan 200 lalat buah dan ditambahkan 4 lalat buah per jam. Ini 4 lalat kah? Oh ya, 4 lalat per jam. Lalat buah yang masih hidup setelah 10 hari adalah. Jadi kan di sini kayak ada per jam, ada per hari dan sebagainya. Mending kita samain aja karena yang dicari adalah hari. Jadi nanti kita convert ke hari semua. Nah, jadi yang ditanya itu sebenarnya apa sih? Oh, ternyata yang ditanya itu adalah P10. Jadi pas banyaknya lalat di 10 hari itu berapa sih? Kan kayak pasti bisa ini kan, yang survive kan hanya segini doang gitu hitungannya gitu. Jadi pasti ada yang udah meninggal dan sebagainya lah ya. Terus dia kayak ditambahin 4 lalat per jam. Jadi wait. Oke, jadi P0-nya awalnya itu adalah 200 lalat buah kan. 200 lalat buah. Nah, terus renewalnya tiap jam tuh 4 lalat. Berarti karena ini ngomongnya hari, berarti berapa tuh? Kan 1 hari itu 24 jam dibagi ya ini kan jadi kayak 4 lalat per jam kali 24 jam per hari. Nah, gitu. Jadi ini kayak tinggal dicoret-coret aja coret jamnya. Jadi 4 kali 24 berapa? 96. Jadi kayak renewalnya itu renewal T adalah 96 lalat per hari. Gitu lah guys kurang lebih. Oke, oke. Karena renewal tuh dia kayak kecepatan gitu. Namanya ada per harinya gitu. Ini kan per jam, per hari gitu. Kenapa per hari? Karena kita ujungnya tuh mau nyari di ini kan, apa sih, satuannya hari. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus survive-nya itu adalah pangkat min 0,1 T ya. Ini juga T-nya hari ya. Oke, kalau udah kayak gitu tinggal masukin ke rumus yang survive itu kan. Itu gimana? Ayo. P10 sama dengan P0 kali ST kan. Nah, ini yang dari awal.
yang survei itu berapa sih gitu. Nah, ditambah sama yang dimasuk-masukin tiap harinya. Jadi kayak 0 ke 10 karena 10 hari dari awal juga. Terus apa? Renewal kali ST. Sorry, ini kenapa ada kurungnya? ST. Nah, ST-nya di sini apa? T min T kan. Terus kali delta HT. Udah gini doang. Nanti tinggal dimasuk-masukin. Bentar ya. Oke, jadi berapa nih? Tinggal cemplungin aja 200 kali pangkat min 0,1 kali 10. Terus tambah integral dari 0 10. R-nya 96 kan? Wait, ya 96 kali S T min T. Nah, ini kan di sini kayak ST-nya tuh ST-nya kan pangkat min 0,1 T. Nah, kalau ST min T, sorry, T-nya gede min T itu adalah ya udah tinggal si kotaknya ini yang diganti jadi kayak min 0,1. Nah, T min T gitu aja. Oke, oke. Jadi 96 kali berapa? Pangkat minus 0,1. T-nya berapa? 10 kan? T besarnya 10. Maksudnya T besar tuh ujungnya sampai berapa sih? Nah, kalau T kecil tuh masih variabel. Kenapa? Karena ini yang diintegralin nantinya. Udah. Kalau udah sampai sini sih langsung aja masukin ke Medway. Gitu lah kurang lebih. Hehehe. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, Apa? itu seumpama batasnya tuh bukan dari nol tuh berarti kira-kira gimana soalnya? Oke. Kalau nggak dari nol ya bawahnya. Kalau dia nambahinnya di dua. Jadi kayak si soalnya tuh kayak misalnya ya, kayak awalnya tuh 2.000. Tapi baru ditambahinnya itu di hari kedua. Nah udah jadi batasnya 2 sampai waktunya itu sampai akhir yang dicari. Gitu sih. Dan dengan tambahan juga informasi dari 0 ke 2 hari itu tuh nggak ada perubahan apa-apa. Maksudnya kayak nggak ada penambahan apa enggak. Ya, nggak diganggu apa-apa yang awalnya. Gitu sih. Oke, Jak. Oke, nah ini tuh kasusnya kan gini, kayak awalnya itu 200 lalat, terus pas 1 jam ditambah 4, jadi kayak pas mulai dari 0 hari gitu, makanya di sini awal bawahnya itu 0. Tapi nanti bisa aja kayak yang buat soalnya tuh ngotak-ngatik, ya tinggal ikutin aja dari mulai hari keberapa gitu loh. Atau malah nanti dipecah si ininya. Kayak misal dari 0 ke 2 tuh 5 lalat per jam. Tapi dari 2 ke 10-nya 10 lalat per jam ditambahinnya. Nanti tinggal dipecah aja. Kayak yang satu 2 yang satu 10. Gitu. Oke, oke. Aman ya. Nanti pokoknya tinggal mainan aja sih. Nah, untuk perhitungan di akhirnya, kalau aku prefer pakai Medway dulu karena emang agak chaos gitu. Jadi kayak ya latihan ngitung-ngitungnya nanti di akhir kalau mendekati ujian. Alright, next. Lanjut. Volume benda yang terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh grafik ini dan ini diputar terhadap garis X sama dengan 4. Oke, istilahnya intinya adalah volume dan diputar terhadap garis X sama dengan min 4. Oke, kalau nyari volume, itu kan yang diputar biasanya ada dua kasus doang kan. Diputar terhadap garis X atau terhadap garis Y. Nah, kalau terhadap garis X berarti kan kayak gini ya. Misalnya ini X sama dengan min 7. Berarti ini kayak diputar terhadap sumbu Y lah ya hitungannya. Itu pakai apa? Pakai metode kulit tabung kan. Karena dia kayak diputarnya gini. Nah, diputarnya gini kayak ada kulitnya. Ya kayak tabung lah hitungannya. Nah, ini berarti pakainya yang ini right. Kulit tabung. Kalau digambar ini kayak 2 PR-nya. Nah, R-nya itu XI kan. Terus ini delta X-nya. Terus ini tingginya. Tingginya tuh Y-nya. Tapi tergantung Y-nya bisa aja dikurangin tergantung ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya kalau yang diputar dari sumbu Y itu ada kulit tabung. Dan itu kayak rumusnya 2 PR 2 PR kali T kali X delta X. Udah gitu aja. Oke lanjut. Kalau yang diputarnya terhadap sumbu X. Dia kan kayak bakal kayak cincin gitu kan. Nah dia bakal kayak ada lingkaran lah ya. Nah ini pakainya adalah PR kuadrat aja.
gitu. PR kuadrat, nah kali delta X-nya. Oke. Jadi sebenarnya aku mikirnya kayak, oh kalau coba diputar X, pakai PR kuadrat. Kalau itu pakai 2 PRT. Udah gitu aja. Kalau lebih kayak gitu. Nah sekarang kita gambar nih 5X kuadrat sama ininya. Nah karena gambaran aku jelek, aku pakai MATLAB dulu. Oke bentar. Oke, ini udah gambarnya. Nah, oke, terus habis itu habis digambar gimana? Jadi langkahnya yang pertama digambar. Oke, yang kedua nyari titik potongnya. Kenapa sih nyari titik potongnya? Sebenarnya ini untuk kebantu kalian di batas bawah sama batas atasnya, bawah sama atas. Nah, ini kan titik potongnya. Nah, di sini sama di sini ya. Nah, ini udah dapat nih ceritanya. Titik potongnya dua sama min berapa nih? Kurang lebih min dua lah ya. Iya ya, dua min dua nggak sih? Hmm. Oh, ternyata itu datanya di min 3 guys. Karena di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah min 2 sama min 4. Nah, untuk nyari titik potongnya gimana sih? Ya tinggal disamain aja ya sama dengan kan. Nanti bakal kayak ketemu gitu. Bentar. Sorry banget. Nah, ini kan kayak Y sama dengan 5X kuadrat. Terus yang ini tinggal dikonvert aja jadi kayak Y sama dengan bisa kayak misal ini dikali 5 semua. Kayak 5X tambah Y sama dengan 30. Jadi Y sama dengan 30 min 5X. Udah, Y sama dengan Y, nanti bakal ketemu kayak, bakal ada persamaan kuadrat kan. Terus nanti kalian faktorin, nanti X min berapa. Nah, itu titik potongnya. Gitu. Itu untuk apa? Untuk batas bawah sama batas atasnya sih integral. Nah, ini kan dia diputarnya terhadap X sama dengan min 4. Nah, itu gimana nih? Ini X sama dengan min 4. Nah, jadi kayak kurang lebih nanti gambarnya kayak ini ke sana, tapi ini ada bolongnya gitu di sini. Nah, itu loh guys. Jadi kayak silin kulit tabung aja biasa, tapi nanti kayak tuh ini data X. Nah, ini nah yang berubah tuh kalau kalau sumbunya beda. Ini kan tadi artinya kalau diputar terhadap sumbu Y biasa doang tuh 2 pi X I kan. Ya kan? Tapi kalau dalam kasus ini X I-nya diubah jadi X I min min 4. Nah, gitu lah. Jadi misal ya, kalau gue punya kayak di sini, terus ini sumbu Y X-nya. Kalau diputar terhadap sumbu yang sebelah kirinya si suatu grafik itu jadi kayak XI min min dari sininya gitu loh.
berapa gitu. Ini min 7 misal, ya min 7 gitu. Tapi kalau dia sebelah kanannya dibalik jadinya misal di sini lah ya. Ini misal 100. Jadi kayak 100 min XI gitu loh. Jadi kalau sebelah kanan itu di depan jadi 100 min XI. Tapi kalau dia di belakang XI min 7. Kenapa sih kayak gitu? Karena R tuh kan gak boleh gak boleh negatif gitu loh. Jadi kayak ini tuh biar nggak negatif aja sebenarnya. Ini kayak mutlak gitu loh. Karena dia kayak kasus kayak ini kan harusnya kayak X I min 100 kan, tapi ini jadi negatif kayak dibalik gitu. Jadi 100 min X I. Tapi kalau lebih kayak gitu, kayak kalau di kanan dia positif, kalau maksudnya di depan, kalau dia di kiri ya dikurang gitu. Kasarnya sih kayak gitu ya. Biar gampang. Alright, jadi yang berubah tuh kalau sumbu putarnya berubah ya R-nya gitu. Jadi 2pi berapa? XI tambah 4. Udah. Nah, tingginya ini berapa nih? Ini kan tingginya kayak atas kurang bawah kan? Nah, yang atasnya tuh yang persamaan linear, terus bawahnya tuh yang 5x kuadrat. Nah, jadi gimana? Jadi delta VI-nya adalah berapa guys? Delta VI-nya 2pi XI bintang tambah 4. Ini kan yang baru bawahnya. Terus nanti kali delta X di akhir. Nah, sekarang tingginya. Tingginya itu atas kurang bawah. Nah, atasnya itu yang berapa tadi? Gue lupa. Di atas 30 kurang 5X. Mana sih? Oke. 30 kurang 5X. Terus dikurang sama 5X kuadrat. Udah. Selesai gini doang. Jadi V totalnya ini ya kira-kira. V sama dengan integral dari batas bawahnya itu tadi berapa? Min 3, batas atasnya itu 2, perpotongannya itu tadi, terus langsung masukin aja 2pi X tambah 4, 30 min 5X ini I bintang, ini I bintang ya. Min 5X kuadrat dx. Nanti tinggal cemplungin aja ke Mathway, langsung dapat hasilnya. Alright, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman, Jak. Oke, aku langsung aja. Kita sampai jam 9 ya guys. Bentar lagi gitu. Oke lanjut. Sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan segini per jam, jarak yang ditempuh bukan perubahan posisi. Oke, jadi yang ditanya adalah berapa sih jarak yang ditempuh? Lah, kalau kayak gini mah langsung aja luas di bawah kurva ya nggak sih? Kayak langsung diintegralin ini dari 0 ke 8. Tapi kayak lebih enaknya gimana kalau pakai grafik. Nah, tapi di sini aku pengen kayak nggak pakai Mathway. Oke, berarti ini kayak kalau ini kan V-nya itu sebagai Y kan, T-nya sebagai X kan. Berarti ini Y, ini X. Maksudnya ini V, sorry, ini T. Oke, lanjut. Kalau T-nya 0, berarti di sini kan, di daerah sini. Berarti V-nya berapa? Ya cemplung aja kalau ini 0 berarti V sama dengan 0 tambah 6 berapa? 6. Berarti dia perpotongannya itu di 6. Nah, sekarang min 1,5 T maksudnya apa? Gradiennya tuh negatif 1,5 kan? Negatif itu berarti dia arahnya ke sana kan, ke kiri gitu lah ya. Nah, 1,5 maksudnya apa? Ada 3/2. Gradien kan dy per dx kan. Hitungannya kayak kalau y-nya 3, x-nya 2 gitu. Tapi karena dia kayak arahnya ke sana kayak oke ke bawah 3, ke kanan 2, ke bawah 3, ke kanan 2 gitu loh. Jadi kalau dimulai dari 6, berarti ke bawah 3, ke 3, ke kanan 2, berarti ke 2 di sini kan. Oke, lanjut. Ke bawah 3 ke 0 ke kanan 2 di 4. Oke, lanjut lagi. Ke bawah 3 berarti di sini min 3, right? Kanan 2 berarti 6, right? Oke, di sini lanjut ke bawah 3 ke kanan 2 8. Ini min 6. Nah, loh. Jadi tinggal disambung-sambungin tuk 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 tuk. Oke. Jadi luasnya tuh yang mana kalau kayak gitu? Dari 0 sampai 8. Berarti dari 0 dan ini kayak ada sama dengannya. Berarti dia include juga 0 sampai 8. Nah, berarti yang dicari adalah berapa sih jarak yang ditempuh ya, bukan perubahan posisi. Kalau perubahan posisi berarti dia apa? 0. Karena luas ini sama luas ini sama. Jadi kayak saling mengurangi ini positif bertanda positif, ini bertanda negatif. Jadi kalau perubahan posisi dia kayak
ya balik lagi ke awal gitu loh. Tapi yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Berarti kayak luas ini ditambah luas ini. Karena luas ini sama luas ini sama, jadi kayak dua kali luas salah satunya lah ya. Setengah kali 4 di sini kali 6. Alas kali tinggi biasa. Coret-coret berarti ini 24. Jadi jawabannya 24 kilometer. Nah, jadi bisa pakai metode grafik kalau kalian suka gambar gitu dan kayak ya seru-seruan lah ya. Apalagi KBF kayak 1 jam. Atau langsung aja masukin ke Mathway integralin dari 0 ke 8. Udah gitu. Aman ya. Untuk integral ini kayak semester 1 gitu. Oke, oke. Lanjut. Kalau kalian ada ini interupsi aja langsung ya. Oke, di sini ada luas daerah yang dibatasi oleh parabola segini dan garis ini. Berapa nih luas daerahnya? Ya udah gampang. Mana sih nanti kayak yang atas mana, yang bawah mana, tinggal dikurangin aja kan. Terus kali dx terus diintegralin. Ya nggak sih? Luas daerah yang dibatasin. Ya gitu. Terus nanti batas bawah sama batas atasnya cari yang berpotongannya di mana gitu loh. Nah, karena x kuadrat itu dia kayak positif, berarti dia ngadep ke atas kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus ya sama dengan X kan berarti kayak gini kan. Nah, berarti ini kita nyari luas ini guys. Berarti Y sama berarti eh, X dikurang X kuadrat min 3X. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Nanti si itunya terus diintegralin sama batas bawahnya ini, batas atasnya ini. Itu udah nyampe selesai nanti masukin matrix. Aman ya. Kurang lebih kayak gitu aja. Lanjut. Alas suatu benda ada daerah dibatasi oleh garis gini, sumbu Y dan garis Y sama dengan 6. Jika penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk setengah lingkaran, maka volume benda adalah wow. Oke, di sini kita nyari volume tapi dengan metode yang kayak tegak lurus gitu dan berbentuk setengah lingkaran. Oke, berarti kayak uh, garis Y sama dengan 2X sumbu Y dan garis Y. Oke. Berarti Y sama dengan 2X tuh dia gradiennya 2. Berarti dia kayak DY per DX-nya 2. Gimana tuh maksudnya? Kayak ke kanan satu tapi ke atasnya 2. Ke kanannya satu, ke atasnya 2. Ke kanannya satu, ke atasnya 2. Ke kanannya satu, ke atasnya 2. Jadi kayak agak curam gitu. Right? Lanjut, garis Y sama dengan 6. Garis Y sama dengan 6 berarti di sini lah ya. Tadi kan duanya. Nah, ini kan 2. Ini 4. Nah, ini 6 kan. Karena naiknya 2 tadi. Ya, ini dibatasin sama ini juga. Terus sama sumbu Y juga. Nah, berarti yang dicari adalah yang ini guys. Nah, tapi ini bentuknya setengah lingkaran. Jadi kayak gue bakal buat ini dengan tegak lurus gitu. Semoga berhasil. Hahaha, karena nggak bisa gambar juga, guys. Aduh, bentar. Ini misal sumbu X, ini sumbu Y. Terus kayak gini sama gini. Nah, ini kayak bakal dibuat setengah lingkaran gitu. Setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Jadi kayak volume bendanya itu adalah kayak kumpulan setengah lingkaran ini kan, makanya integral integral itu kayak sum penjumlahan dari setengah lingkaran itu yang tegak lurus pada sumbu x. Nah, cara ngitungnya gimana nih? Ya basic aja, langsung aja kayak kita harus tahu luasnya itu berapa. Nanti tinggal diintegralin dan kali dx. Hmm, luas setengah lingkarannya gimana? Ada yang tahu nggak? Setengah pi r kuadrat. Ya bener banget. Adalah setengah pi r kuadrat. Simple aja. Tapi di sini kita nggak tahu kan R-nya itu berapa. Tapi kita dapat data fx. Nah, fx itu kan tadi kayak ketinggian ini kan. Kayak maksudnya kayak sorry ini kayaknya gambar aku salah. Bentar. Hmm. Oh, kayaknya lingkarannya ke sana aja deh. Nah, aku hapus. Ini tadi garisnya sama dengan 6. Nah, ini kayak lingkarannya gitu. Oke. Nah, kurang lebih gitu lah ya. Nah, fx-nya itu berarti ketinggiannya kan. Nah, itu adalah diameter.
Jadi kayak ini tuh diameternya gitu loh. Jadi kayak fx adalah diameternya. Tapi kan kita nyarinya r-nya doang. Nah, gimana sih nge-convert diameter ke r? Ya gampang. R adalah setengah dari diameternya kan. Nah, diameter itu adalah fx. Ya udah, jadi kayak setengah fx. Makanya masukin aja ke bawah langsung. Jadinya adalah setengah pi kali setengah fx dikuadratin. Ya udah, jadi setengah pi kali seperempat fx kuadrat. Nah, udah dapet nih elemen luasnya. Habis itu diintegralin. Nah, batas bawah batas atasnya gimana nih? Batas bawah sama batasnya ya dia berpotongannya di mana gitu. Bentar, kita lihat dulu atas. Nah, tadi kan aku udah ngomong kayak dia ke kanannya satu, ke atasnya dua. Kanan satu, dua, satu, dua. Berarti ini sampai berapa? Tiga doang kan? Terus ini nol. Jadi kayak batas bawahnya nol, batas atasnya tiga. Udah. Fx-nya tadi berapa? Fx-nya. Dua x. Nah, tinggal masukin nih. Jadi, setengah kali pi kali seperempat, F-nya dua x. Dua x kuadrat berapa? Empat x kuadrat. Tinggal coret-coret. Jadinya elemen luasnya setengah pi x kuadrat. Terus, untuk nyari volumenya, volume sama dengan integral dari luas kali ketebalannya kan. Ketebalannya itu delta x gitu lah. Kan kayak volume tuh luas alas kali tinggi lah ya hitungannya. Nah, tingginya itu kayak ketebalannya lah hitungannya. Kayak delta x-nya. Ini luas alasnya. Kasarnya sih gitu. Jadi ini batasnya 0 ke 3 tadi udah dapat. A-nya ini setengah pi x kuadrat. Delta x-nya ya dx. Udah nanti tinggal kayak integral biasa aja. Karena kita terhadap x jadinya setengah pi x pangkat 3 per 3. Ya nggak sih? Jadi kayak nanti bakal per 6 gitu. 0,3. Nanti dapat hasilnya. A- Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti misal kalau penampang-penampangnya itu berbentuk persegi, ya udah nanti kalian nyari alasnya itu yang persegi atau S kuadrat gitu loh. Luasnya kan, atau luas area gitu. Misal nanti berbentuk belah ketupat ya, udah kalian harus tahu rumus belah ketupat gimana. Terus nanti apa sih yang dicari? Karena ini kasusnya setengah lingkaran itu adalah setengah pi r kuadrat, berarti yang kita harus cari adalah r-nya gitu loh. Gitu. Kalau ini ya cari S-nya berapa, ya panjangnya nanti gitu loh. Oke oke, aman nggak? Izin nanya dong, Boleh boleh. itu tadi kenapa D-nya jadi X kuadrat? Kenapa D-nya jadi X kuadrat? Iya kah? Setengah D, setengah fx. Fx-nya tadi kamu Iya, masukin berapa? ini Dua kan x ya? setengah fx. Heeh. Kenapa sih R-nya setengah fx gitu? Heeh. Karena tadi, karena R sama dengan setengah D kan. Nah, ternyata karena gini, yang kita punya itu adalah data fx dan fx itu adalah diameter. Tapi yang kita butuhin adalah jari-jari. Nah, untuk nge-convert dari diameter ke jari-jari, pakai hubungan ini. R sama dengan setengah D kan. Setengah diameter. Nah, Hmm. terus setengah kali diameternya itu fx. Karena ini kan equation yang ini persamaan ini. Ya, tapi Terus kalau tinggal dari cemplungin aja setengah fx kuadrat dikuadratin jadi kayak apa? tapi kalau dari grafiknya itu gimana cara Hmm? mengidentifikasi kalau D-nya itu fx-nya enggak sesuatu dikurangi fx atau fx dikurangi sesuatu? Kalau dari Oh, situnya, oke oke. Oh iya juga ya. ya kan? Ayo Tapi gimana coba? bener-bener. Bener. Oh, 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 oh. Karena ini nih. Karena kita fokusnya kayaknya gambarnya aku yang salah nih. Ini aku pakai gambar yang ini deh. Lebih approve. Ini kredit by si saya lagi. Nah, ini loh. Dia kayak diameternya itu sama dengan fx. Kenapa? Karena
dia ketinggiannya fokusnya ke dua X-nya itu. Mana sih iya sama dengan dua X-nya? Ini ya. Ini ya sama dengan dua X-nya. Kayak ya dia ini tingginya dua x terus gitu loh. Nah, ini kan dia tingginya dua x terus kan. Kayak makanya diameternya sama dengan dua x gitu. Nggak dikurangin apa-apa. Karena dia kayak langsung dua apa batasnya ini sama kurva nolnya gitu loh. Jadi kayak langsung dikurang nol gitu. Nggak lah, oke, Jak. Thank you. Kalau gitu, jelas. Oke, oke deh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Aman ya. Oke, aku langsung mulai lagi aja. Hmm. Oke, lanjut. Ini lebih ini seru sih. Ini kayak mainan gitu di bidang nilai rata-rata integral. Ya, nilai rata-rata fungsi gitu. Oke, yang kita punya tuh datanya apa sih? Oh, hx sama dengan 3fx tambah 7gx di 35. Dengan f dan g continue, terus h average sama f average. Nah, h average tuh definisinya apa sih? Oh, h average itu definisinya adalah 35-nya ini, sorry, ke bawah ya, kebaliknya. 35-nya 3fx, ya kan? Ditambah 35-nya 7gx juga dibagi sama 2 karena selisih ke 3 ke 5 ya nggak sih. Nah kalau lebih gitu itu H average, nanti tinggal dimasuk-masukin aja kayak 3 ke 5 3fx tuh berapa. Oh wait, kayaknya gue kurang rapi bentar, make sure rapi. Oke. Shit. H average adalah 35 3fx tambah 357gx dibagi sama 2 gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita kayak udah punya HAV sama FAV. Nah, yang ditanya itu adalah GX 5 ketiga itu berapa sih? Gitu aja kan. Nah, hubungannya adalah di sini gitu loh. Jadi kita kayak udah punya ini sama udah punya ini. Yang dicari itu adalah GX-nya 3 kali 5 itu berapa? Tinggal dimasuk-masukin aja. Jadi kita kayak mainan variabel gitu hitungannya. Oke, HAV-nya itu udah dapat 7 kan. Jadi kayak 7 sama dengan, nah, oke, bentar. Tambah ini 357gx. Nah, kalau kalian nyadar juga kalau FAV itu kan kayak gini ya, 35 fx dx dibagi 2 sama dengan satu kan. Ya nggak sih? Ini kan FAV kan hitungannya. Ini nyambung juga sama yang ini. Tapi tiganya dikeluarin jadi kayak sebenarnya ini, nah ini tuh sama dengan satu nilainya. Jadi kayak ini sama dengan 3 kali satu hitungannya gitu. 7 tetap tambah ini yang kita cari kan per duanya. Oke lanjut ini 3 5 7 per duanya aku keluarin aja lah ya. 7 per 2, nah GX, jadi sebenarnya ini kan yang kita cari. Oke, jadi ini tinggal pindah ruas saja. 7 kurang 3 adalah 4 sama dengan 7 per 2 kotak. Kotaknya itu yang kita cari. Jadi kotak sama dengan ini kali silang gitu loh. Kayak duanya ke atas, jadi kayak 2 kali 4, tuhnya ke bawah bagi 7. Jadi kotaknya adalah 8 per 7. Jadi kayak 35 GX DX itu adalah 8 per 7 gitu. Oke, aman ya. Atau nanti kalian harus nyari ke desimalnya itu pakai kalkulator aja. Karena gen masih KBF juga, jadi kayak boleh pakai kalkulator. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Atau kayak, aduh bingung banget nih.
Aman ya. Intinya harus ngedefine dulu sih average itu maksudnya apa. Oh rata-rata. Jadi kayak dibagi sama selisihnya gitu bawah atas sama batas bawah sama batas atas. Selisihnya berapa gitu. Oke oke. Paling aku lanjut aja di yang ini. Ini kayak soal terakhir aja. Oke, jadi pertumbuhan tinggi satu tanaman saat hari setelah 1 Februari itu fungsinya kayak gini. Jadi pertumbuhannya itu mengikuti fungsi ini. Terus rata-rata yang dicari itu adalah berapa sih rata-rata dari tanggal 3 ke tanggal 5. Nah, di sini ada catatan kalau T sama dengan 0 itu adalah tanggal 1 Februari. Jadi pada saat tanggal 3 itu berapa sih T-nya? Tanggal 5 itu berapa sih T-nya? Untuk tahu batas bawah sama batas atasnya. Gitu. Oke, berarti kalau tanggal 1 itu T-nya 0, berarti tanggal 2 itu 1, 3 2, 4 itu 3, 5 itu 4. Jadi kita pengen tahu adalah batas dari 2 ke 4, ya nggak sih? Nah, kalau udah tahu kayak gitu, ya udah nilai rata-ratanya adalah satu per selisihnya adalah 4 ke 2 berapa sih selisihnya? 2 kan. Kali integralnya itu fungsi ini aja langsung 2T tambah 5 terus 2 ke 4. Udah nanti tinggal masukin aja bla 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 dapet. Emang kan ada DT-nya sih. Jadi simpelnya sih kayak gitu. Oke oke. Oke, paling aku lanjut juga soal terakhir aja ini dan garis X sama dengan 2. Bentar. Px tambah 2. Oke, kayaknya ini soal terakhir dulu aja. Dibahas bakal selanjutnya bakal dibahas besok kayak soal volume ini sama soal yang ini, yang terstruktur kayak renewal sama survival ya. Kalian juga bisa ngelihat dulu pembahasannya di Sisai. Nanti aku juga nyari soal-soal lain di luar Sisai sama Cobalt biar lebih beragam juga. Paling nanti kalau ada bingung-bingung di Sisai, kenapa sih kayak gini? Boleh banget ditanyain. Karena tadi aku juga nemu kayak di Sisai kayak itu solusinya kayak agak aneh gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk hari ini cukup sekian aja. Nanti recordnya ada di YouTube. Terima kasih guys, udah hadir. Makasih Jaki. Semangat KBF-nya ya, hari Jumat. Sehat-sehat. Makasih Jak. Makasih. Oke, oke. Jaki.